Oke, hari ini kita akan bicara mengenai ini ya. Mengenai farmakologi dan toksikologi ya pada penyakit epilepsi dan Parkinson. Nah, masih sama seperti sebelumnya karena kita ada dua topik bahasan. Yang pertama adalah ini epilepsi dan Parkinson. Nanti hari ini kita bicara mengenai Parkinson. Untuk epilepsinya nanti akan saya upload di YouTube. Karena tadi sudah yang kelas satunya lagi, kelas B ya tadi ya. Kelas B tadi saya sudah menjelaskan mengenai epilepsi. Karena kalau semuanya kita jelaskan sekarang, yang kelenger saya. Ya, dan nanti pulangnya bisa sore. Dan juga untuk pertemuan berikutnya, kita Nah, ada yang tahu Parkinson itu apa? Tremor, atau gemetar gitu toh. Tremor. Nah, kalau misalkan kalian belum makan 1 hari kemudian gemetar, apa disebut Parkinson? Enggak, itu disebut sebagai tremor. Apa disebut gemetar. Nah, kalau Parkinson itu gejalanya kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian stop posture, jadi posisinya itu seperti dia kayak mau ke arah condong ke depan. Ya, kemudian back rigidity, punggungnya kaku. Kemudian flex elbow and waist, jadi dia semacam kayak narik gini, ya kan? Kemudian tremor pada kaki. Jadi kalau jalan tuh tangan itu bisa dia gemetar seperti ini. Tangan gemetar. Kalau jalan tuh dia nggak bisa cepat. Karena apa? Kaku. Karena tubuhnya itu mengalami kekakuan. Jadi dia jalan cuma pelan-pelan seperti ini. Mesti jalannya pelan-pelan gini sambil kayak bungkuk gini. Nah, itulah disebut sebagai Parkinson seperti itu. Ya, slightly flex hip and knee, hand tremor, reduce swing arm. Jadi kalau kita jalan kan biasanya gini kan bisa kan? Gini. Tapi kalau dia swing armnya nggak bisa dia. Nggak bisa. Paling jalan cuma gini. Nah, seperti itu. Nah, Parkinson disease is a disease of a basal ganglia and characterized by poverty, movement, rigidity, and tremor. It's progressive and leads to increasing disability unless effective treatment is given. Jadi dia menyebabkan disabilitas, menyebabkan gangguan atau dalam tanda kutip dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Dan kemudian orang yang mengalami tremor itu kadang mudah capek, mudah lelah. Seperti itu. Jadi gampang capek, gampang lelah. Kemudian dia kalau mau melakukan gerakan-gerakan sehari-hari nggak memungkinkan. Coba bayangkan orang tremor sambil minum. Minum gini. Minum aja jadi suatu trouble. Makan lo juga jadi trouble. Mau makan nyendok gini. Nggak bisa. Tremor. Getar. Nggak bisa seperti itu. Itu menjadi suatu masalah tersendiri. Dan ini prevalensinya lumayan banyak. Jangan dikira ini penyakit yang ada di luar negeri loh ya. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada pasien-pasien seperti itu dan lumayan banyak jumlahnya. Dulu saya waktu almarhum ibu saya masih ada, ibu saya kan punya asisten rumah tangga. Nah, itu orang tuanya juga mengalami Parkinson. Dan setelah mengkonsumsi obat-obatan, setelah minum obat, alhamdulillah bisa terkontrol. Sebelumnya tremornya sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Nah, penyakit Parkinson pertama kali diidentifikasi itu tahun 1960-an, ya. Analysis of patient yang meninggal akibat Parkinson itu menunjukkan adanya penurunan kadar dari dopamin. Jadi dopaminnya itu drop. Dopamin yang ada di otak itu drop, turun dia. Dan basal ganglia. Jadi ada dopaminnya turun, selain itu juga di basal ganglia itu jumlahnya turun. Dopamin khususnya pada basal ganglia, pada kaudat nukleus, putamen, globus pallidus dan lain sebagainya. Nah, penurunan kadar dopamin inilah yang berpengaruh terhadap kejadian Parkinson ini. Nah, Parkinson sendiri adalah salah satu penyakit neurologik yang paling banyak menyerang usia lanjut. Nomor 2 setelah Alzheimer. Tahu Alzheimer? Apa Alzheimer? Pikun. Tapi pikunnya parah banget dia. Seperti itu. Jadi kalau ada dulu film-film yang mengenai Alzheimer kan ada ya. Coba aja nonton. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu orang-orang Alzheimer. Kalau Parkinson, salah satu public figure yang terkenal mengalami Parkinson itu adalah Muhammad Ali. Nah itu dia kalau kalian cek video-videonya, dia mengalami Parkinson seperti itu. Kalau di Indonesia, siapa ya petinju satu lagi tuh?
Ada juga yang mengalami Parkinson juga, tapi saya lupa namanya siapa. Ada petinju legendaris Indonesia yang dia juga mengalami Parkinson. Seperti itu. Jadi penyakit yang banyak menyerang pada usia lanjut. Tetapi nggak sedikit juga jumlahnya Parkinson itu menyerang pada usia dewasa. Seperti itu. Nah, ini peta dunia. Prevalensi seseorang mengalami Parkinson itu juga lumayan besar, yaitu sekitar 41 orang per 100.000 penduduk di atas usia 40 tahun. Ya. Kemudian dia akan meningkat menjadi 1.900 per 100.000 orang pada usia lebih dari 80 tahun. Jadi jumlahnya akan meningkat signifikan. Nah, strategi dari treatmentnya, tadi masalahnya ada di mana? Masalah pada pasien Parkinson? Penurunan apa? Dopamin. Strateginya adalah, in addition to abundance inhibitory dopaminergic neuron, Neostratium is also rich of excitatory cholinergic neurons that oppose the action of dopamine. Jadi, strategi treatmentnya adalah dengan memperbanyak jumlah dopamin. Apa yang di atas ini pertama adalah dia menghambat reseptor cholinergic. Jadi dia harus dihambat dulu reseptornya. Karena apa? Reseptor cholinergic itu berlawanan dengan dopamin. Jadi dopamin dan cholinergic itu seperti gas dan rem. Kalau dopaminnya mau dinaikkan, otomatis cholinergicnya harus diturunkan. Itu yang pertama. Strategi yang kedua, many of those symptoms Parkinson reflect an imbalance between excitatory cholinergic neuron and the greatly diminished of number inhibitory dopamine neuron. Jadi yang diperbanyak adalah dopaminnya, ditingkatkan jumlah dopaminnya. Dopaminnya ditingkatkan. Jadi yang pertama tadi cholinergicnya diturunkan, dopaminnya dinaikkan. Nah, berikutnya, terapi is aimed to restoring dopamine in the basal ganglia and antagonizing the excitatory effect of cholinergic neuron. Thus, re-establish the correct dopamine acetylcholine balance. Jadi, tujuannya adalah treatment dari dopamin adalah meningkatkan dopaminnya, menurunkan cholinergicnya. Nah, ini adalah simplified diagram organisme extrapiramidal motor neuron and defect of occur in Parkinson disease. Jadi ada yang dopamin neuronnya di sini, di dopamin neuron, stratum corneum ada yang dihambat, ada yang ditingkatkan. Kalau yang dikurang itu, yang dikurang ini maksudnya dihambat ya. Kalau yang di positif itu adalah yang ditingkatkan. Nah, pada stratum corneum kalau dia ditingkatkan, dia akan berpengaruh terhadap PR. PR itu apa? Substantia nigra pars reticulata. Dia akan ditingkatkan jumlahnya. Nah, kemudian pada PR ini dia akan meningkatkan STN. STN itu apa? Substansial nukleus seperti ini. Dan ini adalah grafik sederhananya terkait dengan dopamin. Nah, ini adalah mekanisme sederhana dari obat-obatan yang bekerja pada dopamin. Coba kalau lihat di sini, ini dopaminnya muskarinik. Muskarinik apa? Cholinergic. Sama saja. Jadi reseptor cholinergic kemarin ada berapa? Masih ingat? Lupa. Coba dibuka lagi catatannya. Coba dibuka lagi. Cholinergic, sistem cholinergic itu dia memiliki berapa reseptor? Ada apa? Yang pertama apa? Nikotinik, yang kedua muskarinik. Ya kan sama muskarinik. Karena neurotransmitternya adalah asetilkolin, kadang disebut juga sebagai cholinergic. Maka kalau ini dihambat, maka tidak terjadi namanya eksitasi. Nah, kemudian ada lagi yang dopamin 2. Dopamin 2 yang seperti ini. D2 maka akan menghambat. Maka yang D2 ini yang perlu ditingkatkan. Strateginya bagaimana? Yang pertama, kalau ada kalian lihat ini muskarinik antagonis, itu adalah obat-obatan yang mengantagonis reseptor muskarinik. Contohnya apa? Ada namanya prosiklidin sama orfanedrin. Tapi di Indonesia dia nggak ada obatnya. Nah, berikutnya ada namanya ini MAO inhibitor, khususnya adalah MAOB, monoamin oksidase. Itu harus dihambat. Karena apa? Nanti mekanismenya kita pelajari di belakang. Yang namanya monoamin oksidase, dia akan meningkatkan metabolisme dari dopamin. Dia akan merombak dopamin menjadi bentuk tidak aktif. Jadi kalau ini dihambat, maka dopamin yang aktif menjadi lebih
Banyak. Ada lagi yang namanya COMT kalau kalian lihat di sini. COMT inhibitor. COMT contohnya adalah entacapone sama tolcapone. Seperti itu. Jadi yang namanya COMT dia akan meningkatkan jumlah produksi dari dopamin. Dia kolin apa ya lupa. COMT saya kepanjangan COMT. T-nya adalah transferase. Nah, yang terakhir adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor dopamin. Contohnya adalah dopamin prekursor. Jadi ada prekursor dari dopamin tersebut. Yang dia akan meningkatkan jumlah dopamin yang ada di otak. Yang kedua, agonis dari dopamin. Yang golongannya dari ergot. Ergotamin, turunan dari ergot. Ada namanya bromokriptin, cabergolin, ada namanya pergolid. Ada lagi yang turunannya non ergot. Contohnya apa? Ropinirol, pramipexol, rotigotin, apomorfin, seperti itu. Nah, ini mekanismenya dia memiliki mekanisme yang berbeda-beda. COMT mekanismenya berbeda dengan COMT. COMT berbeda dengan agonis seperti itu. Nah, nanti di belakang ada. Nah, ini adalah mekanisme obat-obatan tadi. Ada yang namanya muscarinic antagonis. Ada yang namanya tadi MAOI ya, monoamin oksidase inhibitor. Ada lagi COMT. COMT itu kepanjangannya adalah catechol O methyl transferase inhibitor. Bukan transporter, saya lupa. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah dopaminergic agonis. Ini mekanisme aksinya masing-masing ya. Jadi dia ada yang meningkatkan yang mengantagonis muscarinic, ada yang meningkatkan dopamin, ada yang menghambat metabolismenya seperti contohnya adalah monoamin sama catechol O transferase ini. Nah, ini adalah contoh dari muscarinic. Kita lihat di sini yang segitiga berwarna hijau itu adalah asetilkolin. Nah, yang biru itu adalah antagonisnya. Seharusnya yang biru itu dia menduduki reseptornya. Ini saya masih salah tulis, yang biru itu adalah antagonisnya. Nah, kemudian kalau ada antagonis maka dia akan berperan kalau asetilkolin menduduki reseptornya terjadi eksitasi. Maka kalau ada antagonisnya yang menduduki reseptornya, apa yang terjadi kira-kira? Eksitasi terjadi apa enggak? Dia tidak akan terjadi namanya eksitasi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kadar asetilkolin. Akan menghambat asetilkolin yang akan meningkatkan kadar dopamin. Seperti ini. Nah, tidak akan terjadi, maka akan terjadi inhibisi atau dopaminergic menjadi dominan. Nah, contohnya apa? Antagonis kolinergik yang ada di Indonesia namanya ini. Arkin. Arkin mereknya, trihexyphenidyl adalah isinya. Ini bukan saya di endorse sama Pyridam ya. Sama Pyridam ini pabriknya, saya bukan di endorse. Tapi ini adalah obat yang sering digunakan untuk mengatasi Parkinson dan ada di Indonesia. Tetapi trihexyphenidyl ini juga sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dia bisa, kalau dopaminnya terlalu tinggi, apa yang terjadi kira-kira? Orangnya menjadi seperti orang yang mengalami gangguan jiwa, schizofrenik. Karena orang-orang schizofrenik itu dopaminnya dia meluap-luap di otak. Meluap-luap di otak. Nah, itulah yang harus dikendalikan. Nah, inilah obat-obatan yang menghambat reseptor muscarinic. Inhibition of muscarinic receptor will decrease excitatory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter counteract the effect of dopamine. Jadi dia akan menghambat atau melawan efek dari dopamin. Jadi dia harus diturunkan. Ya. Excitatory neurotransmitternya. Before levodopa discover, atropine and related drug will treat for Parkinson. Jadi sebelum adanya levodopa, ada obat-obat seperti atropine itu yang digunakan untuk mengatasi Parkinson. Tetapi karena atropin itu efek sampingnya juga lumayan besar, maka dicobalah obat-obat yang baru, dicarilah obat-obat yang baru. Nah, ada yang namanya ini, muscarinic antagonist that used for treatment, adanya adalah orfenadrin, kemudian procyclidin sama trihexyphenidyl. Yang ada di Indonesia cuma ada trihexyphenidyl aja. Tapi harus hati-hati. Ini sebaiknya memang harus dilayani dengan resep. Karena kalau enggak bisa berbahaya, sering disalahgunakan. Seperti itu.
Nah, trihexypenidil adalah antimuskarinik reseptor yang akan mengantagonis acetylcholine. The muscarinic agent have a significant effect on tremor and rigidity, but little effect of bradykinesia and postural reflex. Jadi yang namanya antimuskarinik dia lebih berefek terhadap tremornya. Jadi dia tidak tremor sama kekakuan. Tetapi efek terhadap bradykinesia, kemampuan bergeraknya dia sangat kurang. Relatif lebih rendah sama postural refleksnya. Ya. These drugs are often used in tremor predominant Parkinson disease. Jadi kalau pasiennya itu mengalami tremor yang sangat berlebihan, maka pilihannya adalah menggunakan trihexypenidil seperti itu. Nah, trihexypenidil itu juga bisa dikombinasi dengan levodopa. Dikombinasi dengan levodopa untuk meningkatkan efektivitasnya. Levodopanya bisa mengcover yang ini, bradykinesia sama postural refleksnya. Kalau trihexypenidilnya dia akan mengcover tremor sama rigidity-nya ini. Sehingga dia digunakan kombinasi. Jarang yang menggunakan tunggal. Seperti itu. Berikutnya, trihexypenidil agent can induce mood change and confusion and produce xerostomia, constipation, and visual problem typically of muscarinic blocker. Jadi, yang namanya penghambatan reseptor cholinergic akan mempengaruhi mood. Bisa jadi dia mengalami euforia. Sehingga muncul seperti orang-orang gejala psikotik. Hore kan seperti itu kan. Bisa aja moodnya seperti itu. Nah, inilah yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga kalau misalkan mengkonsumsi ini dalam jangka panjang, maka akan muncul gejala-gejala seperti kejiwaan tadi. Jadi orangnya seperti sakit jiwa. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya dia pusing, kemudian xerostomia atau xerostomia. Mulut menjadi kering. Kalau di sebaliknya dia agonis cholinergic, produksi saliva menjadi lebih banyak. Orang yang ngileran. Masih ingat kan kemarin orang yang ngileran? Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah berikutnya adalah seperti ini. Penggunaan trihexypenidil itu juga bisa menyebabkan retensi urin. Pasien yang jadi nggak bisa pipis. Karena apa? Masih ingat kemarin? Yang bladder kemarin? Bladder? Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh saraf cholinergic kan? Ya, kalau di antagonis, apa yang terjadi? Orang kan menjadi nggak bisa pipis kan seperti itu. Menjadi urinary retention ini. Nah, untuk dosisnya dari si trihexypenidil itu bisa dimulai dari 1 mg ya pada hari pertama dan kemudian diingkatkan pada menjadi 2 mg pada hari ketiga sampai dengan kelima. Sampai apa? Sampai mencapai kadar 5 sampai dengan 6 mg per hari. Jadi dia harus dititrasi naik pelan-pelan, nggak boleh langsung 6 mg karena kita juga menyesuaikan satu kondisi pasiennya, yang kedua toleransinya. Apakah pasiennya bisa mentoleransi atau tidak? Karena kalau pasien nggak mentoleransi, efek samping yang muncul lebih banyak itu juga tidak baik seperti itu. Kemudian kalau sudah, maka bisa di maintenance dosisnya antara 5 sampai dengan 15 mg per hari secara per oral, terbagi dalam 6 sampai dengan 8 jam. Bisa 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Ya. Nah, ini yang menjadi problematik di Indonesia adalah mengenai penggunaan obat. Penggunaan obat kadang bisa 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tulisnya kan seperti itu kan. Tetapi apakah itu benar? Enggak. Yang benar adalah kita menggunakan obat itu setiap 8 jam, setiap 6 jam. Jadi per waktunya. Karena coba kalau misalkan kalian hitung, pagi jam 8 minum obat. Kemudian siang jam berapa? 12, berarti waktunya berapa? 4 jam. Dari jam 12 sampai jam 6 malam. Berapa jam? 6 jam. Dari jam 6 malam sampai besok pagi jam 8 berapa jam? Nah, itu kan berarti nggak ada konsistensi kan? Tidak ada konsistensi. Nah, itu bisa menjadi masalah tersendiri itu. Ya, tidak ada konsistensi. Jadi peningkatan tiba-tiba kadarnya naik, tiba-tiba drop. Besok naik lagi, drop lagi. Kan nggak konsisten kadarnya. Sehingga kalau di farmakokinetik itu dia tidak berada dalam rentang terapeutik. Bisa saja dia melompat melampaui kadar terapeutik dan ada kalanya dia juga berada di bawah
tentang terapeutik. Sehingga yang paling benar adalah setiap berapa jam sekali itu penggunaan obatnya. Nah, berikutnya ini. Kalau sediaan deoksipenidilnya itu berupa sustain release, ya sustain release, jangan dihancurkan, ojo digerus. Dan ini masih banyak yang tidak tahu, tidak paham. Bahkan dokter pun juga nggak paham. Apakah obat ini boleh digerus, apakah obat ini tidak boleh digerus. Itu juga masih banyak yang nggak paham. Sustain release, extended release itu sudah dibuat sedemikian hingga supaya memiliki manfaat. Jadi nggak semua obat itu harus digerus. Saya bisa berantem ini gara-gara gerus-menggerus ini. Ya, apalagi sama-sama farmasinya kereng. Nah, bisa berantem itu. Ya. Berikutnya, ada yang namanya MAOI. Apa? Monoamin oksidase inhibitor. Nah, monoamin oksidase inhibitor, ya di sini kalau kalian lihat yang hijau-hijau ini adalah apa? Dopamin. Dopamin kan dikeluarkan kan? Nah, dikeluarkan oleh tubuh dan dibutuhkan untuk pasien yang mengalami Parkinson. Berikutnya, ada yang namanya monoamin. Monoamin, dia ini akan merubah dopamin ini menjadi bentuk tidak aktifnya. Nah, yang pink-pink ini, pink ya ini ya, ungu. Yang warna ungu-ungu itu dia tidak aktif. Menjadi tidak aktif. Nah, kalau dopaminnya ini terlalu MAO-nya ini terlalu banyak, hasilnya ini menjadi terlalu banyak, dopaminnya berkurang atau bertambah? Berkurang dopaminnya. Sehingga terjadilah yang namanya tremor. Maka ada peneliti itu menciptakan obat yang namanya ini monoamin oksidase inhibitor. Contohnya apa? Selegilin sama rasagilin. Nah, selegilin sama rasagilin dia akan ngeteng monoamin ini. Dia akan menghambat atau menghancurkan si monoamin ini, monoamin oksidase ini. Sehingga dopaminnya menjadi gimana? Banyak atau sedikit? Menjadi banyak. Dia akan ngeteng seperti ini. Nah, kalau kompleksnya ini berarti kan jadi tidak aktif kan, sehingga jumlahnya dopamin ini akan semakin meningkat. Seperti itu adalah monoamin. Nah, berikutnya ini adalah selegilin. Selegilin secara selektif itu dia akan menghambat monoamin tipe B. Karena monoamin itu dia memiliki dua tipe. Ada monoamin A sama monoamin B. Nah, monoamin B inilah yang bekerja dengan merubah dopamin tadi. Ya, yang akan memetabolisme dopamin. Nah, it not inhibit monoamin tipe A yang memetabolisme norepinefrin dan serotonin. Jadi dia tidak menghambat pemetabolisme dari norepinefrin dan serotonin unless given above the recommended doses where it loses the selectivity. Jadi kalau pada dosis yang direkomendasikan, dia hanya spesifik menghambat monoamin B. Tetapi kalau pada dosis tinggi, dia akan kehilangan selektivitasnya. Sehingga dia akan menghambat monoamin A, monoamin B dihantam semua. Kalau monoamin A dan monoamin B-nya dihantam, norepinefrinnya gimana kadarnya? Banyak atau sedikit? Kalau di metabolisme sama monoamin, menjadi sedikit. Sehingga akan muncul efek samping. Efek sampingnya apa? Norepinefrin terkait dengan pembuluh darah, dengan tekanan darah. Kalau monoaminnya terlalu rendah di dalam tubuh, tekanan darah menjadi seperti apa? Menjadi menurun. Seperti itu. Nah, by decreasing the metabolism of dopamine, selegilin increase dopamine level in brain. Jadi dia bisa meningkatkan jumlah dopamin yang ada di dalam otak. Nah, ini harus hati-hati, tolong jangan disebarluaskan ke siapapun. Janji ya. Rungokno dhisik. Ya, jangan disebarluaskan ke orang-orang. Unlike non-selective monoamin oksidase, selegilin at recommended doses has a little potential for causing hypertensive crisis. Berikutnya, yang namanya selegilin ini ya, di dalam tubuh dia akan dimetabolisme menjadi namanya amfetamin dan metamfetamin.
whose stimulating properties may produce insomnia and drug is administered later than mid-afternoon. Jadi, yang namanya selegilin maupun selegilin ini, dia akan diubah menjadi metamfetamin atau amfetamin. Tahu metamfetamin dan amfetamin itu apa? Narkotika. Bahasa awamnya apa orang nyebutnya? Sabu-sabu. Di dalam tubuh dia akan dimetabolisme menjadi sabu-sabu. Makanya harus hati-hati. Untung di Indonesia selegilin nggak ada. Ya, karena dia bisa menyebabkan merubah seperti orang-orang yang mengkonsumsi amfetamin atau metamfetamin. Dia bisa energinya berlebihan, bisa melekan berapa hari. Ya kan? Karena kalau orangnya pakai sabu-sabu itu kan ya bisa dia seperti tenaganya berlebihan kan, katanya untuk menghindari capek. Kalau artis-artis yang tertangkap itu kan bisa untuk menghindari capek dan seterusnya. Ya karena ini amfetamin ini. Karena kalau kita tahu golongan narkotika itu bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan stimulan. Yang berikutnya adalah depresan. Sama yang terakhir adalah halusinogen. Dia jadi bisa menimbulkan halusinasi. Contohnya halusinasi adalah LSD, lysergic acid, kemudian ada yang namanya magic mushroom. Oke, nah kalau misalkan orang yang mengalami Parkinson ini dan dia mendapatkan selegilin, maka jangan digunakan pada malam hari. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan insomnia. Pakainya pagi hari aja, ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur kapan pasien menggunakan obatnya. Oh ini kalau efek sampingnya seperti ini, jangan diminum malam hari. Oh kalau efeknya seperti ini, maka sebaiknya diminum malam hari. Kalau diuretik deh, tahu diuretik? Furosemid? Tahu, dia pakainya satu kali sehari ya. Dia disarankan pakainya kapan? Pagi? Kenapa nggak boleh malam hari? Pasiennya pipis terus. Kalau pipis terus kan tidurnya jadi terganggu. Iya kan? Yang seperti itu kalian harus tahu. Ini mumpung masih semester 2 lebih banyak belajar lagi ya. Nah, berikutnya selegilin. Selegilin, adverse effects dari selegilin itu bisa berupa dyskinesia. Kemudian ada namanya nausea, vomiting, dry mouth, mulutnya menjadi kering, ya. Adanya halusinasi. Masih ingat halusinasi? Ya, karena dopaminnya berlebihan di dalam otak. Sama seperti orang yang mengalami schizofren. Orang schizofren kan salah satu gejalanya adalah halusinasi kan? Nah, itu. Kemudian adanya adanya insomnia, kemudian retensi urin. Nah, ini yang perlu yang perlu diperhatikan adalah suicidal thought. Jadi dia adanya pikiran-pikiran atau ide-ide untuk bunuh diri akibat penggunaan obat. Dan itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu bisa saja muncul seperti itu. Selain itu, juga bisa menyebabkan serotonin sindrom. Serotonin sindrom itu adalah peningkatan tekanan darah yang berlebihan. Seperti itu. Nah, untuk tabletnya, si selegilin itu, dia memiliki 2 bentuk sediaan. Yang pertama adalah tablet konvensional, tablet biasa. Yang kedua adalah oral dispersible tablet. Jadi, oral dispersible tablet itu adalah tablet yang mudah melarut di dalam mulut. Jadi, dia ditaruh di dalam mulut aja, dia akan meleleh. Bukan meleleh ya, terdisintegrasi secara langsung di dalam mulut. Jadi dia nggak perlu ditelan. Dia akan terdisintegrasi di dalam mulut seperti itu. Nah, untuk dosisnya kalau yang kalau yang oral dia antara 5 sampai dengan 10 mg pada saat sarapan dan 5 mg pada saat pada saat siang. Ya. Jangan digunakan pada malam hari karena pasiennya jadi nggak bisa tidur nanti, melekan. Kancilen kalau bahasa Jawanya. Ya kan seperti itu. Dan tidak lebih dari 10 mg per hari. Jangan lebih dari 10 mg. Itu dosisnya. Nah, berikutnya ada namanya rasagilin. Kalau yang gilin-gilin itu berarti MAOI. Contohnya apa? Rasagilin is an irreversible and selective inhibitor of brain MAO type B and high dan dia memiliki potensi 5 kali lebih kuat daripada selegilin. Nah, kemudian keunggulan berikutnya adalah apa? Yang namanya selegilin itu
yang namanya rasagilin itu dia tidak akan dimetabolisme menjadi amfetamin atau metamfetamin. Jadi dia bisa digunakan pada malam hari. Dan juga dia tidak bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, metabolit yang tadi si amfetamin dan selegilin yang berubah menjadi amfetamin ataupun metamfetamin itu dia bisa menyebabkan ketergantungan. Tetapi kalau ini dia tidak bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, untuk rasagilin sendiri, ya, rasagilin sendiri dia memiliki beberapa adverse effect atau reaksi merugikan. Sudah tahu bedanya antara adverse effect dengan efek samping atau side effect? Kemarin kan sudah tak jelasin ya. Jadi kalau yang namanya side effect dia masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan mekanisme kerja obatnya. Tetapi kalau adverse effect dia bisa lebih luas. Bisa lebih luas, tidak hanya tergantung pada efek utamanya atau efek farmakologinya. Nah, di sini adverse effect yang paling besar adalah dyskinesia. Dyskinesia atau dystonia. Kemudian sakit kepala. Berikutnya adalah mual sekitar 10 sampai dengan 12%. Postural hypotension. Tahu postural hypotension? Yang kemarin itu loh dari duduk berdiri kemudian mengguyut rasanya seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah efek samping yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian memperhatikan efek samping obat, ya, kalian pernah baca buku farmakologi ya setidaknya ya, pernah membaca buku farmakologi, efek samping obat adalah A, B, C, D, E, F, G, padahal sampai Z, sampai segitu banyaknya. Apakah semuanya perlu diperhatikan? Cukup 2 aja yang kalian perhatikan mengenai adverse effect atau reaksi merugikan ini. Yang pertama adalah reaksi merugikan yang mengancam nyawa. Itu perlu diperhatikan, benar-benar perlu diperhatikan. Karena terkait dengan nyawa seseorang. Yang kedua adalah efek samping yang prevalensinya tinggi, itu perlu diperhatikan dan itu akan mengganggu si pasien. Jadi cuma 2 ini aja yang perlu diperhatikan. Kalau yang nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu berbahaya, nggak perlu dijelaskan kepada pasien. Ya kan? Nah, yang berbahaya dari penggunaan rasagilin ini apa sih? Efek samping yang membahayakan dari penggunaan rasagilin. Yang pertama adalah CVA. Cerebrovascular accident. Atau bahasa sederhananya adalah stroke. Dia bisa memicu kejadian stroke. Kemudian ada yang namanya MI. Myocard infarct. Kemudian ada lagi namanya bundle branch block. Dia bisa memicu gangguan kelistrikan pada jantungnya. Yang pada akhirnya dia bisa menyebabkan seperti serangan jantung. Jadi mengganggu irama EKG kelistrikan dari jantung. Dan yang terakhir adalah gastrointestinal hemorrhage kurang dari 1%. Jadi yang ini kejadiannya sangat kecil, tetapi kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kejadian yang bersifat fatal. Berikutnya untuk monoterapi, untuk monoterapi dari rasagilin ini, dosisnya adalah 1 mg per olar per hari. Kemudian kalau dia dikombinasi dengan dengan levodopa itu dosisnya juga masih sama. Oh, sini. Jeng without levodopa aja, kalau tanpa levodopa dosisnya ini 1 mg per PO per hari, tapi kalau yang ditambah dengan levodopa, ya, kalau ditambah dengan levodopa dia bisa 0,5 mg per hari. Dan bisa ditingkatkan menjadi 1, tergantung dari kebutuhan, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, berikutnya adalah COMT atau catechol O methyltransferase inhibitor. Bagaimana sih fungsi mekanisme dari COMT ini? Kalau kalian lihat di sini, COMT di sini ada namanya levodopa sama dopamin ini. Levodopa sama dopamin. Levodopa itu akan diubah menjadi dopamin. Berikutnya, ini ada yang namanya COMT. COMT itu dia akan merubah levodopa ini ya menjadi 3-O-metil-dopa. Dia akan sebelum dirubah menjadi dopamin, dia akan dirubah menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan banyak dirubah menjadi 3-O-metil-dopa, jumlah ininya menjadi banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau yang banyak dirubah menjadi seperti ini, yang ini jumlahnya menjadi banyak atau sedikit? Menjadi sedikit, sehingga inilah yang perlu dihambat.
COMT ini. Jadi dia perlu dihambat supaya apa? Jalurnya ke sini, yang jalur ke sini, yang ke 3O metil ini, dia menjadi kecil sehingga dia jumlahnya menjadi lebih banyak. Ya kan seperti itu. Nah, ini akan dihambat oleh obat namanya entacapone sama tolcapone. Ya. Kemudian, nah ini tidak ada 3-metil O-dopanya dia akan terbentuk seperti itu. Nah, sayangnya di Indonesia entacapone itu masih belum ada juga. Jadi pilihan obat untuk pasien Parkinson di Indonesia itu masih sangat terbatas sekali. Ya, entacapone, entolcapone secara selektif dan reversibel dia akan menghambat COMT, catechol O-methyltransferase. Nah, inhibition of COMT of those agent to decrease plasma concentration of 3O methyltransferase and increase central uptake of levodopa and greater concentration of dopamine. Jadi semakin banyak semakin banyak levodopanya, maka akan semakin banyak dopamin juga yang terbentuk. Nah, both of those agent reduce the symptom of wearing off fenomena seen in patient with levodopa and carbidopa. Jadi ada fenomena kalau penggunaan carbidopa, levodopa itu akan menyebabkan simptom namanya wearing off. Nah, ini adalah tolcapone. Those two drugs different primarily in their pharmacokinetic and adverse effect profile. Jadi kedua obat ini sama mekanisme kerjanya, tetapi yang berbeda adalah farmakokinetiknya. Sifatnya, farmakokinetiknya berbeda. Kemudian efek sampingnya pun berbeda. Dan juga yang jelas adalah dosisnya juga berbeda. Nah, entacapone itu hanya acts only in peripher. Jadi dia hanya bekerja pada peripher. Pada sistem saraf-saraf yang ada di peripher. Dia tidak bekerja langsung ke otak. Ya. It decrease the metabolism of metadopa and makes levodopa available in the brain. Jadi dia hanya bekerja pada peripher. Sedangkan pada tolcapone, dia bekerja pada perifer dan juga pada otak dengan menghambat degradasi dari dopamin itu tadi. Ini untuk entacapone. Entacapone, efek samping yang paling besar adalah dyskinesia. Dis itu kan gangguan, kinesia adalah gerak, jadi ada gangguan pada gerakannya. Tremornya sudah berhenti, turun, tapi dyskinesia gangguan pada geraknya ya dia bisa muncul. Kemudian ada mual muntah sekitar 14%. Nah, ini yang menarik adalah urine discoloration. Jadi, penggunaan entacapone itu bisa merubah warna urin. Yang warnanya bisa ke kuning-kuningan, bisa berubah. Kemudian ada lagi postural hypotension, confusion, hallucination, sekitar 1 sampai dengan 4%. Jadi, kalau sudah muncul halu-halu, harus hati-hati ya pada penggunaan entacapone. Dan munculnya anxiety atau kecemasan. Seperti itu. Nah, untuk dosis dari entacapone, ya untuk Parkinson disease itu sekitar 200 mg. Untuk setiap dosisnya, kalau dikombinasi setiap dosis levodopa dan carbidopa dan tidak lebih dari 1.600 mg per hari. Nah, ini untuk yang tolcapone, efek samping yang paling besar adalah ini. Dyskinesia. Dyskinesia, kemudian nausea, ya. Jadi kalau pasiennya mengalami mual akibat penggunaan obat, maka kita bisa menyarankan penggunaan obat bersama dengan makan. Ya, jadi supaya tidak menimbulkan rasa mual, maka sambil makan sambil minum obatnya. Itu bisa menurunkan risiko kejadian mual. Selain itu, sekitar 21 sampai dengan 25% pasien yang mendapatkan tolcapone itu juga bisa mengakibatkan namanya insomnia. Jadi kalau bisa ya jangan digunakan pada malam hari seperti itu. Nah, tolcapone dosis itu setiap 8 jam, tetapi 100 mg per oral setiap 8 jam dan akan meningkat 200 mg per 8 jam, tetapi dia juga bisa meningkatkan ALT-nya. ALT itu adalah alanin transferase. Jadi dia bisa menimbulkan masalah pada liver, seperti itu. Nah, berikutnya dopamin agonis itu terbagi menjadi beberapa. Dopamin agonis itu juga memiliki sifat atau fungsi seperti dopamin, ya kan? Yang pertama adalah dopamin prekursor. Jadi dopamin prekursor ini dia akan meningkatkan jumlah dopamin di dalam otak. Yang kedua adalah dopamin yang strukturnya atau merupakan derivat atau turunan dari golongan ergotamin atau ergot. Yang terakhir adalah turunan dari non-ergot. Apa saja sih yang merupakan dopamin prekursor? Ini kalau kita baca.
dopamin prekursor itu didapatkan dari yang namanya tiramin, suatu asam amino. Suatu asam amino yang namanya tiramin. Nah, tiramin akan berubah menjadi yang namanya tirosin. Tirosin akan dirubah menjadi dopa. Nah, dopa akan diubah menjadi dopamin. Nah, ada obat-obat yang namanya levodopa. Ya, levodopa dia itu akan Nah, levodopa ini dia akan meningkatkan jumlah dari dopamin ini tadi. Dia akan berubah menjadi dopamin. Berikutnya, dopamin itu levodopa dia bisa bisa diubah oleh suatu senyawa menjadi bentuk tidak aktifnya oleh namanya karbidopa dan bensirasid. Nah, ini. Jadi levodopa tadi, ya levodopa yang berubah menjadi dopamin ini, kalau levodopa dia akan berubah menjadi dopamin kan. Tetapi ada kalanya levodopa itu diubah menjadi senyawa yang tidak aktif, ya, menjadi senyawa yang tidak aktif. Nah, untuk mencegah supaya levodopanya tadi menjadi tidak aktif, perlu tanker kan, perlu ditank. Nah, obat yang ngetank tadi namanya adalah karbidopa dan bensirasid. Jadi dia akan ngetank supaya apa? Supaya ini dia tidak terbentuk. Bentuk tidak aktifnya itu dia tidak terbentuk, dia maka akan dihambat oleh yang namanya levodopa tadi. Nah, levodopa is a metabolic precursor of dopamine and the first line treatment of Parkinson's disease and its combination with peripherally acting decarboxylase inhibitor such as carbidopa or bensirasid. Jadi dia fungsinya ngetank supaya apa? Supaya levodopanya bisa lolos. Seperti itu. Jadi decarboxylase occur rapidly with brain because the decarboxylase inhibitor do not penetrate the blood-brain barrier. Jadi kalau misalkan decarboxylase tadi dia ini decarboxylase terjadi occur rapidly within the brain because the decarboxylase inhibitor do not enter. Jadi dia bisa lolos. Nah, berikutnya dopaminergic in early stage, jadi dia bisa digunakan pada early stage of Parkinson. Nah, berikutnya untuk levodopa itu jadi dia nggak bisa dosis tunggal ya, dia nggak bisa bekerja sendiri, harus dikombinasi, baik itu kombinasi dengan bensirasid atau kombinasi dengan karbidopa. Untuk dosisnya sama, yaitu 100 mg per 25. Maksudnya apa sih? Jadi 100 ini dia adalah dosis dari levodopa. 25 adalah karbidopanya. Pun sama dengan dosis dari levodopa dan bensirasid. Seperti itu. Digunakan 3 sampai dengan 4 kali sehari tergantung dari kondisi pasien. Ini yang ada di Indonesia. Ini ada semua di Indonesia ya. Ini ada di Indonesia, ini juga ada di Indonesia. Tapi ini kayaknya masih agak susah digunakan di Indonesia. Jarang di Indonesia. Yang banyak adalah yang ini, levopar ini, levodopa bensirasid. Ya, seperti itu. Nah, apa sih efek samping dari dopamin prekursor? Dopamin prekursor, kalau dopaminnya menjadi terlalu banyak di dalam tubuh, efek sampingnya bisa berupa, yang pertama adalah anoreksia. Kemudian berikutnya adalah mual. Kemudian ada namanya hipotensi sama takikardi. Sama yang perlu menjadi perhatian adalah ini. Psikiatrik problem, masalah-masalah psikiatrik. Gangguan-gangguan kejiwaan itu bisa muncul akibat penggunaan obat-obat dopamin yang dia akan meningkatkan jumlah dopamin. Berikutnya, ini adalah contoh dari ergot derivatnya atau turunan dari ergot. Berikutnya, yang hitam ini adalah dopamin. Oke, dopamin. Nah, ada yang namanya ergotamin atau ergot. Nah, kalau dia menduduki reseptornya, ya, dia akan menimbulkan yang namanya efek sama seperti dopamin. Sama seperti dopamin. Nah, obat-obat turunan ergot yang ada di Indonesia, yang ada adalah bromokriptin, cabergolin, sama pergolid.
Bromokriptin itu dia akan menghambat secara selektif pada reseptor D2 dan D3 dibandingkan dengan reseptor D1 seperti itu. The action of ergot derivat bromokriptin itu sama seperti levodopa kecuali efek halusinasinya yang relatif lebih rendah. Ya. Confusion, delirium, nausea, vomiting, orthostatic hypotension are more common. Sementara diskinesianya menjadi kurang dominan, less prominent. Kemudian yang menarik adalah ini, bromokriptin itu juga bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang yang mental condition itu akan bisa menjadi lebih buruk. Kalau sebelumnya dia memiliki depresi, memiliki masalah-masalah kejiwaan, dan dia juga mengalami Parkinson, penggunaan bromokriptin itu akan memperparah kondisinya. Nah, ini yang ada di Indonesia adalah bromokriptin, mereknya Kripsa. Ini produksinya Sanbe, ya bukan di endorse ya, sekali lagi bukan di endorse. Nah, efek samping dari bromokriptin yang paling besar adalah mual. Mualnya paling besar, sekitar 30%. Kemudian ada namanya rhinitis, kemudian ada headache, astenia, dizziness, konstipasi, sama halusinasi. Itu efek samping yang halusinasi, insomnia, depresi itu adalah efek samping yang relatif besar. Berikutnya dosisnya adalah 1,25 mg per oral setiap 12 jam. Ya. Dan dapat ditingkatkan 2,5 mg per hari setiap 2 sampai dengan 4 minggu sampai tercapai kondisi yang diinginkan. Berikutnya adalah cabergolin. Cabergolin adalah reseptor yang menghambat antagonis reseptor D2, ya. Dia akan menghambat reseptor D2 di sini. Oh, baterainya mau habis. Oke, nggak apa-apa. Cabergolin itu adalah agonis dari reseptor D2 dan dia memiliki waktu panjang yang sangat panjang sekali. Waktu paruhnya sangat panjang sekali, yaitu sekitar 65 jam. Ya, yang dia akan memberikan stimulasi pada reseptor dopaminergic tersebut. Kemudian cabergolin itu juga bisa memberikan efek yang bisa ditoleransi seiring berjalannya waktu, ya. Muter sendiri, biarin. Karena dia face recognition, ya, jadi dia mengenali wajah, ya. Nah, cabergolin itu biasanya digunakan suggested and adequate adjuvant treatment for Parkinson's disease. Jadi dia digunakan sebagai terapi tambahan, bukan terapi yang utama. Jadi dia nggak bisa diberikan secara tunggal, seperti itu. Nah, ini cabergolin sayangnya juga nggak ada di Indonesia. Efek sampingnya masih sama, dia yang paling besar adalah mual sama sakit kepala, yang paling besar. Nah, kemudian dia juga bisa menyebabkan psikosis, masalah kejiwaan tadi, ya, masalah psikosis, kemudian bisa menimbulkan masalah behavior, seperti diantaranya adalah hypersexuality, jadi dia menjadi dalam tanda kutip lebih bergairah, ya. Sama peningkatan libido, ya. Sama yang menarik adalah munculnya pathological gambling. Jadi dia menjadi seorang muncul rasa-rasa untuk gambling seperti itu. Itu ada pathological gambling, ya, seperti itu. Untuk dosisnya adalah 0,25 mg per hari yang dapat ditingkatkan menjadi 0,5 sampai dengan 1 mg per setiap 1 dengan 2 minggu. Jadi dia bisa ditingkatkan. Jadi kalau pertamanya kalau di sini adalah 0,5 ya, 0,5, tapi ada kekuatan sedia yang 0,25 juga ada. Ada lagi yang contohnya adalah golongan non-ergot. Non-ergot di sini sama seperti itu. Fungsinya juga sama. Jika dia akan menimbulkan efek. Kalau menduduki reseptornya dia akan memberikan efek. Nah, ada contohnya adalah ropinirol. Ropinirol itu dia bisa digunakan sendiri atau bersama dengan obat-obat yang lain
untuk pengobatan Parkinson. Dan ropinirol itu dia secara selektif akan menghambat reseptor dopamin 2. Dan ropinirol itu dia tidak menyebabkan fluktuasi fluktuasi seperti levodopa. Tetapi efek sampingnya itu sangat besar sekali. Coba lihat di sini. Nah, nausis antara 40 sampai dengan 60%. Jadi besar sekali efek sampingnya. Jadi kalau ada 10 orang Parkinson yang mendapatkan ropinirol, maka 4 sampai 6 orangnya akan mengalami mual. Sedangkan untuk efek samping berupa dizziness itu antara 6 sampai dengan 40%. Berikutnya adalah somnolence, sinkup dan lain sebagainya. Ini adalah ropinirol 1 mg. Ropinirol untuk immediate release itu bisa menggunakan dosis antara 0,25 mg per oral setiap 8 jam selama 1 minggu untuk inisialnya, dan juga kemudian bisa ditingkatkan setiap minggunya sekitar 0,25 mg setiap 8 jam seperti itu. Berikutnya adalah pramipexol. Pramipexol itu ada di Indonesia, ya. Pokoknya kalau ada bulatan warna merah ini, itu khas Indonesia. Mesti obat Indonesia, bukan obat luar negeri. Ya, pramipexol adalah obat yang selektif pada reseptor D2 dan D3, agonis reseptor D2 dan D3 spesifik, dan dia tersedia dalam preparat oral atau bentuk sediaan oralnya. Nah, study have shown that pramipexol is effective as monotherapy in early Parkinson and adjunctive therapy in advanced disease. Jadi terapinya kalau misalkan Parkinson awal-awal pakai ini tunggal aja masih bisa. Tetapi kalau Parkinsonnya sudah lebih advance, lebih jauh atau sudah lebih kronis, maka dia nggak bisa digunakan tunggal. Dia harus digunakan sebagai adjuvan. Seperti itu. Berikutnya, ini ada pramipexol juga. Ini yang generik, ini yang merek. Nah, ini untuk yang pramipexolnya. Adverse effect of pramipexol itu adalah somnolence, dyskinesia, halusinasi, insomnia, dan lain sebagainya. Untuk dosisnya ini ya, 0,125 mg per oral setiap 8 jam untuk inisialnya. Dan bisa ditingkatkan seterusnya. Nah, ini yang menarik adalah rotigotin. Ya, rotigotin itu adalah obat-obat Parkinson yang dia bentuknya lain dari yang lain. Bentuknya adalah transdermal system ini. Tahu transdermal system? Apa? Dia bentuknya koyo. Bahasa Indonesianya koyo, transdermal system apa koyo. Jadi dia itu obatnya ditempelkan, cukup ditempelkan dia bisa memberikan efek sampai dengan 24 jam. Kan seperti itu. Sampai dengan 24 jam. Nah, untuk rotigotin itu adalah alleviate the motor deficit in patient who have never taken levodopa and also patient with advanced Parkinson disease who are more treated with levodopa. Nah, efek sampingnya juga masih sama, turunan-turunan peningkat dopamin. Efek sampingnya ya paling banyak adalah mual. Mual itu antara 34 sampai dengan 48% dan seterusnya. Yang menarik adalah ini, penggunaan rotigotin itu juga bisa menyebabkan cekuan. Bisa memunculkan cekuan, dan yang biasanya ini paling ditakuti, erectile dysfunction. Nah, ini rotigotin bisa diaplikasikan 2 mg transdermal atau seperti ini. Ada lagi namanya apomorfin. Kalau apomorfin itu adalah obat berupa injeksi tok, nggak ada yang lainnya. Nah, untuk apomorfin itu digunakan is used for acute management of hypomobility of phenomena in advanced Parkinson disease. Jadi pada kasus-kasus Parkinson yang lebih lanjut itu ada namanya hypomobility. Jadi dia nggak bisa gerak, badannya kaku. Ya, tapi masih melek, matanya melek, tapi badannya kaku. Kekakuan. Maka yang bisa digunakan adalah ini, apomorfin ini. Apomorfin ini adalah raja terakhirnya untuk pasien Parkinson. Seperti itu. Nah, untuk efek sampingnya seperti ini, bisa yawning itu kayak kelakepan ya. Angop-angop terus, sekitar 40%. Kemudian dyskinesia, ada drowsiness, ada injection site reaction, dan lain sebagainya. Untuk inisialnya, ada 2 mg atau 0,25 mili
subkutan prorenata. Prorenata itu kan kalau perlu ya. Oke, mungkin sampai di sini aja materi mengenai Parkinson. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan pandangan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore.